Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudaraku, semoga dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dimanapun Anda berada. Jadi, kita sama-sama mengetahui perkara yang paling penting itu adalah perkara iman dan Islam. Inilah perkara yang paling penting, saudara-saudara, di dalam keyakinan kita. Islam itu dikatakan syariat, iman itu dikatakan hakikat. Nah, kita tidak bicara tentang arti yang sebenarnya Islam. Kita tidak bicara tentang arti Islam. Kita tidak bicara arti daripada iman. Kita kaitkan kepada diri. Islam itu syariat, iman itu hakikat. Kalau kata lain begini, Islam itu zohir, ya. Iman itu batin. Karena ada rukun iman, rukun Islam. Nah, bisa juga disebut Islam itu tubuh, iman itu nyawa. Islam itu tubuh, iman itu nyawa atau ruh. Jadi kalau kita kembalikan kepada asalnya ini, apanya ruh dan jasad itu kembali kepada Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu jadi daripada nur ilahi daripada Tuhan. Nah, kalau demikian adanya nyata kepada insan itu. Nur Muhammad ini jadi daripada nur Tuhan, nur zat, nur Tuhan daripada Rabbul Izzati Tuhan. Jadi nur zat tadi, nur ilahi, nur Allah nyata benar bahwa zat itulah yang bermula segala sesuatu, segala wujud. Zat itulah yang bermula segala wujud. Tiada yang wujud selain daripada Allah dan perbuatan Allah. Jadi Nur Muhammad itu juga disebut dengan hakikat alam. Muhammad, hakikatul Muhammadiyah, itulah hakikat alam. Jadi nyata juga kepada kita bahwa wujud alam dan wujud Allah itu memang nyata, ya, nyata pada wujud alam. Jadi wujudnya Allah yang maha suci itu nyata kepada hakikat alam, mutlak dan menjadi zat wajibal wujud. Alam dan Tuhan itu satu rahasia, tunggal rahasia. Maka kalau demikian adanya, dengan alam seluruhnya itu tunggal rahasia dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, Allah, Muhammad, Adam, itu adalah satu rahasia di dalam ketunggalan. Insan kamil juga namanya. Muhammad dan Adam pun itu ya pada hakikatnya itu tunggal. Jadi memang hakikatnya, ya, kita ini jangan pandang alam. Kata-kata alam itu Adam, ya, itu dihilangkan kata-katanya itu, karena memang alam dan Adam itu makdum, tidak ada. Jadi begini, bukan wujudnya itu yang dihilangkan, ya, bukan wujud alamnya. Paham sampai sini? Contoh begini, ya. Karena kenapa dikatakan ini alam ini adalah kenyataan wujudnya, ainnya Allah, kenyataan wujud. Seperti kayu. Ini kayu. Kayu goib kepada lemari. Kayu goib kepada meja. Kayu goib kepada palapon. Kayu ini goib kepada kursi. Macam-macam berbahan kayu. Nah, zatnya itu, si kayu itu goib kepada kursi. Tetap ada zatnya pada lemari, pada falpon, pada kursi, pada meja, ya, zatnya ada, kekal, tapi sudah berganti rupa menjadi kursi, meja, lemari, falpon, dan sebagainya. Nah, maka yang dilihat mata kasar ini pasti meja, kursi, lemari. Sementara zat itu kekal, tidak berubah. Zat itu tidak berupa, tidak pernah berubah, kekal. Nah, perlu dipahami
Jadi ketika memandang alam ini, itu bukan Allah, bukan alamnya itu, bukan Allah, bukan zat. Karena itu sifat, tapi tiada lain. Begitu loh. Ketika kita memandang meja, ketika kita memandang meja, itu bukan kayu, tapi tiada lain. Jangan katakan kayu, itu bukan kayu, tapi tiada lain. Tapi kan ada kan, kayunya kan goib di situ. Jadi goib bagi orang yang tak melihat dengan basiro atau tidak mengenal kayu itu, tidak mengenal lemari itu dari kayu. Itu namanya orang yang buta mata hatinya. Jadi jangan kita mengatakan kursi adalah kayu, jangan katakan lemari adalah kayu. Kita nanti itu diketawain sama orang-orang anak kecil, orang-orang yang tidak paham. Kayu tetap kayu, kursi ya tetap kursi, meja tetap meja. Tapi meja ini tiada lain daripada kayu. Cuma jangan sebut meja itu kayu, karena sudah berganti rupa. Kalau sudah berganti rupa namanya sifat. Sifat itu sifat. Kurang jelas. Seperti itu. Jadi syaratnya di dalam beramal juga kita harus tahu makrifat itu didudukkan di situ. Itulah harus kita selalu memandang dengan benar, dengan kesadaran yang benar. Ya. Jadi kalau orang-orang hanya dengan memandang dengan mata, ya, orang-orang syariat hanya dengan mata basyariah ini, itu banyak tertipu. Banyak kita tertipu dengan mata ini. Contoh ya, seandainya kita didatangi Lu Cinta Luna. Lu Cinta Luna, tahu kan Lu Cinta Luna? Nah, kalau kita pasti ngomong itu perempuan. Kalau kita tidak tahu asal usulnya, lihat mata loh. Lihat mata, jangan munafik. Nah, padahal kalau dikenali bagi orang-orang yang mengenal, namanya Muhammad Fatah. Pada orang-orang yang mengenali Lu Cinta Luna, itu tahu, oh itu Muhammad Fatah. Jadi mata ini bisa menipu saudara-saudara. Lu Cinta Luna loh. Nah, ini baru dalam pandangan sesuatu. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Jadi memang goib. Goib itu bukan berarti tidak ada, tidak nampak. Bukan. Kita selama ini meyakini Allah itu hanya goib aja. Goib terus saja. Goib terus sampai kiamat. Dunia sampai di akhirat goib terus. Kita ini ketinggalan zaman. Allah itu sudah zohir. Zalika alimul ghaibi wasyahada, dari goib kepada menjadi nampak. Huwa zohiru, itu huwa zohir. Nah, itu namanya Allah Ta'ala. Zat wajib al-wujud, wajib ada, artinya nampak. Wajib ada, nampak. Bukan berarti apa yang kita lihat dengan rupa-rupa lain itu Allah, enggak. Bukan zat Allah itu, karena sudah menjadi sifat. Tapi sifat tiada lain daripada zat. Jadi ketika kita memandang diri kita, alam bukan jasmani yang kita lihat, bukan tangan, bukan menjadi rupa ini, bukan rupa-rupa ini, bukan tangan yang bergerak, kudroh yang bergerak, kuasa yang bergerak. Nah, contoh, kita mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Ini kan kelihatannya tangan, tapi kita lihat dengan basiro, ini tuh bukan tangan yang mengangkat, tapi kudrot. Tapi nampak, bukan tangannya yang dilihat, bukan rupanya. Kalau kita tertahan di sini, kita tertipu. Jadi begitu. Ini sudah jadi sifat. Langsung kepada zatnya kita lihat. Makanya dikatakan az-zahiru rabbi wal batinu abdi. Zahir Tuhan ada pada batin hamba. Nah, kemudian jangan pernah lagi kita ini menilik selain daripada af'alullah, sifat Allah, zat Allah. Seperti itu.
Jangan lagi, habis sudah. Maka orang-orang yang seperti itu tiada lagi merasa ada wujudnya sendiri. Semua fana, zahir batin. Jadi kehendaknya itu tidak pernah bersalahan dengan kehendaknya Tuhan. Pandangannya menunggal dengan pandangan Tuhan. Tunggal. Kemauannya ya, kehendaknya telah menunggal dengan kehendaknya Tuhan. Habis semua. Habis semua. Dia sewujud, serasa, serasia dengan Tuhan. Tuhan menjadi telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, mulutnya untuk berkata-kata. Dia menjadi wakil Allah. Itulah orang-orang yang duduk pada orang-orang yang didudukkan di level tinggi ya, kedudukan muntahi. Maka itulah yang dimaksud dengan memurnikan tauhid Allah, ikhlas yang sebenar-benarnya. Itulah. Cuma untuk kesana dulu ndak langsung, ndak hanya baca kitab, dengar-dengar YouTube dan sebagainya terus langsung makrifat ya, tidak seperti itu. Ilmunya ya. Orang aja kita tahu kok apa artinya sabar, tahu artinya tawakal, apa artinya ikhlas. Tapi untuk prakteknya di mana? Tahu kok la haula la quwata illa billah, tahu kok. Tapi kok prakteknya mana? Kan begitu. Sama dengan saya ini yang berbicara. Kan cuma bicara saja, teori. Jadi pelan-pelan, mulai dari tazkiyatun nafs, pembersihan kita punya hati, kolbu, pengosongan semua daripada sifat-sifat makhluk. Kalau kita masih lupa, tidak sadar daripada Allah, meskipun kita sudah didudukkan di ilmu ma'rifat, masih lupa, banyak lupanya, banyak terlupanya ya, tidak sadar dalam kesadaran nur, berarti hati kita masih kotor, masih penuh dengan makhluk. Makanya kemarin dijelaskan di dalam mahligai ada anak Adam itu ada hati ya, ada kolbu, ada fuad, kemudian di dalam lubun fuad itu lubun, di dalam lubun itu ada apa namanya nurani, kemudian sir, di dalam sir itu ada aku. Maka disitulah. Tetapi ya, hati dan sebagainya itu, kolbu, fuad, lubun, nur, sir itu, nah, itu semua sudah lebur kepada Tuhan. Kemudian Tuhan telah bertajalli kepada rahasianya Allah. Jadi perhatikan, Tuhan itu tiada bertempat. Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu tiada ditempati oleh makhluk. Siapa yang sangka bahwa Tuhan itu bertempat di hati, hati-hati. 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 Siapa yang sangka bahwa Tuhan itu bertempat di hati, di fuadkah, di jantungkah, di lubungkah, di araskah, di langitkah, di surgakah, di akhiratkah, atau di manusiakah, maka orang itu kafir. Maka orang itu kafir. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak bertempat. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu ismu zat. Allah itu nama zat. Nama zat, yaitu nur. Tuhan itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak bernama, tidak beraf'al. Itu adalah Rabbul Izzati, pencipta zat, pencipta segala sesuatu. Itulah Rabbul Izzati, itu Tuhan. Memang Tuhan pangkat, tapi inilah diri sebenar-benarnya Tuhan. Jadi kita jangan mengira, jangan salah paham. Rata-rata dari kita sendiri, dari saudara-saudara kita, kita dahulu menyembah nama. Sementara alif itu bukan alif lam lam ha. Alif itu yo zat, sifat, asma dan af'al nyata kepada kudro, iroda, ilmu, hayat. Itulah Allah. Itu yang bernama Allah. Allah itu nur. Allahu nurus samawati wal ard. Makanya dikatakan dalam hadis qudsi, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, sembahlah aku. Yang mana aku itu? Rabbul Izzati. Menyembah nama syirik, tiada ampunan. Perhatikan,
Maka siapa yang mengira Tuhan itu bertempat pada makhluk, bertempat pada hati, bertempat pada fuad, bertempat pada jantung, bertempat di aras. Tuhan tidak bertempat di aras. Di situ tidak dikatakan bertempat. Mustawa, istawa, ar-Rahman alal arsistawa. Apa itu ar-Rahman? Sifat kasihnya. Siapa yang mengira Allah bertempat di langit, di surga, di manusia, orang itu jangan diikuti. Bukan bertempat. Kita tidak mengatakan bagaimana. Terserah mau diikuti mau tidak, terserah aja. Jadi jangan. Kalau kita berpegang kepada kata-kata itu, minta ampun saya. Itu adalah dinding besar. Tuhan di dalam, kabur aku. Kabur aku, gemetar aku dengarnya. Nah, itu. Ya. Jadi perlu diketahui. Makanya adab dan akhlak itu perlu. Jadi itulah yang dinamakan rahasia Allah, kehendak Allah yang kita bicarakan semuanya ya. Itulah rahasianya Allah yang berada dalam di dalam fuad, di dalam lubun, di dalam nur. Baru ada rahasia Allah yang di dalam tubuh, rahasianya, sirnya. Jadi sekali lagi, jangan dipahami Tuhan bertempat pada manusia atau manusia bertempat kepada Tuhan. Jangan. Kalau mau buktikan hilangnya rasa itu, contoh orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur itu tidak merasa apa-apa, tidak berpikir apa-apa, pikirannya tenang, diam. Itulah apa yang mau disebut sudah tidak ada kan. Jadi jangan pernah lagi kita itu merasa berkehendak, ya. Diam saja, diam. Duduk di kesadaran nur, tahu, sadar itu kehendak Allah, diam. Tidak perlu lagi diucap-ucap di orang-orang, tidak perlu. Mau pergi mandi, kehendak Allah itu diam, sadar saja, sadar oh kehendak Allah. Tidak perlu kita ingatan, pikiran dan sebagainya. Karena memang kita dari awal tiada. Maka yang ada itu hanya hayat, hanya si hidup. Maka jadi di sini ya rahasia Allah itu kudrah iradahnya kepada insan. Kuasa, kehendak, hewan, tumbuhan dan semuanya. Maka itu telah zahir dan batin kepada alam semesta. Tapi manusia menganggap adanya perbuatan dirinya sendiri. Kalau kita mengira itu perbuatan kita sendiri, itulah hawa nafsu menunggangi manusia. Bukan manusia menunggangi nafsu, tapi nafsu menunggangi manusia. Beraku-aku setiap kedipan mata, aku. Kita selalu beraku-aku di situ. Nafsu. Kita tidak sadar, makanya para ulama dahulu itu mengkafirkan dirinya ketika dia lepas dari kesadaran nur itu, lepas daripada kesadaran Allah, mengkafirkan, mengharamkan mulutnya, mengkafirkan hatinya ketika lupa dalam kesadaran itu. Nah, kapan kita beraku-aku? Setiap detik, setiap kedipan mata, ketika kita tidak sadar kepada kesadaran nur, kesadaran Allah, itulah yang disebut ditunggangi oleh hawa nafsu. Mau ibadah, mau berzikir, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau apapun, kalau tidak sadar kepada sadarnya Allah, itu adalah nafsu. Maka lihat pakaian-pakaian orang-orang ulama-ulama kita dahulu, wali-wali dulu. Pakaian-pakaian mereka. Ini pakaian-pakaiannya tuh begini. Sekarang orang banyak ziarah kubur, ziarah wali, tapi ilmunya dibuang. Bukan dilarang, bagus, itu malah bagus. Tapi teladani, wali-wali Allah itu tidak pernah lagi merasa beraku-aku dalam akuannya, tidak. Diam, tenang pikirannya, tiada beraku-aku. Jadi yang beraku-aku itu adalah sirnya Allah.
bukan kita. Mana dalilnya sih? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Hei Muhammad, ya, bukan engkau melempar ketika engkau melempar, tapi Allah sendiri yang melempar dikala engkau yang melempar. Itu adalah suatu tanda jelas, sudah jelas seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan terus-terus diambil hikmah ya. Jangan, adapun yang tidak bagus menurut saudara-saudara dibuang. Yang diambil itu yang baik-baik saja. Yang kelihatannya bagus menurut pribadi masing-masing. Jadi kita tahu ilmu-ilmu makrifat itu bukan hanya pada kepahaman kita, ya, dipahamkan Allah tentang nur, tentang ini, tentang itu, dan apa yang dijelaskan tadi, bukan. Terus sudah makrifat, bukan. Prakteknya mana itu di situ. Semua orang tahu, bahkan sudah menyebar di mana-mana, rata-rata. Nah, kita pun di sini bukan mengajari, tapi kita memang hanya curhat ceritanya. Ya. Kalau mau diikuti silahkan cari guru-guru mursyid yang bagus di sana, mursyid rohani dan sebagainya. Untuk prakteknya, caranya nanti dikasih tata cara, kaifiat-kaifiatnya. Oh nanti khalwat dulu begini-begini untuk awal-awal, tazkiyatun nafs. Oh begini-begini kamu amalkan ini, kamu caranya begini, kamu begini. Ikuti. Tapi harus tahu duduknya itu. Sebenarnya inti itu bukan di ritualnya. Tapi meskipun ritual itu juga penting, jangan ditinggal. Karena ritual ini yang menjadi tunjangan kepada Nabiullah uswatun hasanah, Nabiullah Muhammad SAW ketika sudah fana. Apakah Nabi Muhammad SAW ketika mi'raj, apakah di atas terus? Ya tidak. Turun kemudian menata syariat. Jadi orang yang sempurna makrifatnya itu semakin sempurna dia punya syariat. Jangan dibalik. Belajar sejarah baginda Nabi itu. Ketika sudah mi'raj, ya turun beliau menata syariat. Sahabat-sahabat semua yang dulunya tidak tahu syariat, diajari oleh Nabi syariat pelan-pelan. Tapi syariatnya syariatullah, hakikatnya hakikatullah, thariqahnya thariqatullah, ma'rifatnya ma'rifatullah. Seperti itu. Namun kita sekarang, bagaimana? Mendirikan sholat. Nah, contoh. Jadinya kayak bukan sholat, tapi kayak olahraga. Karena orang begini 1000 kali tanpa ada keusyuan, namanya kan seperti apa itu? Cuma jangan tinggalkan meskipun kita tidak husu, tetap dilakukan karena memang sudah terbit syariatnya. Begitu, seperti itu. Tapi jangan hanya ritual, karena inti daripada ritual itu ya di spiritual itu tadi, duduknya kita itu di mana. Jangan sampai kita ini berdiri dalam keadaan sholat, kita yang merasa berdiri di situ. Nah, berdiri itu siapa? Nah, itu harus diketahui juga. Makanya sholat itu tidak sembarangan. Sholat itu yang diterima tidak sembarangan. Sholat itu artinya seperti wasilah ya. Wusul wasolah, tersambung, sholah, as-sholah, tersambung. Jadi apanya yang tersambung ini? Kalau kita merasa sholat tidak akan tersambung kepada Allah, kepada Tuhan Rabbul Izzatin, tidak mungkin. Tapi kalau sinur rahasia diri Tuhan, yang sholat rahasia diri Tuhan, maka dia tersambung. Itu yang dikatakan orang sholat. Makanya di akhirat nanti yang pertama dihisap adalah sholat. Apa itu sholat? Orang-orang yang mendirikan sholat dengan sholat beda. Mendirikan sholat itu berdiri, ruku, sujud, duduk. Itu mendirikan sholat. Kalau sholat itu ya harus terhubung. Kasihan orang awam.
Kasihan orang-orang kita kalau tidak dikasih tahu itu. Sholat itu terhubung, pertemuan terhubung, sambung, tersambung, connect. Kalau tidak connect, bukan sholat, tapi senam pagi. Seperti itu. Kita tidak hina-hina itu. Kita tidak menghina ritual dan sebagainya, tidak. Tapi kita harus sadar lah setidaknya. Kita sadarkan, pantaskan itu semua. Kita ini dikirim untuk apa, dari mana, sedang apa, mau kemana, gitu. Jadi itu juga perjuangan-perjuangan ulama kita, perjuangan ulama-ulama sufi, ulama-ulama apa semua. Tapi kita tidak menafikan syariat, tidak menafikan ritual, tidak. Justru orang yang paling sempurna, makrifat yang paling sempurna ada di syariat, karena dia bako. Makanya orang yang diangkat menjadi mursyid, ya, itu harus ke makom bako, harus sampai bako. Kalau masih di dalam keadaan fana, jangan jadikan mursyid, jangan. Untuk ke fana saja berapa rintangan banyaknya, tinggal satu langkah lagi bako, baru dia diangkat mursyid. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.